Presiden Republik Indonesia yang mampu mempersatukan tokoh-tokoh kunci yang selama ini dinilai berseberangan. Bahkan kalau tidak salah, yang hadir dalam acara peringatan Pancasila ini juga ada Pak Tri Sutrisno yang beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu tokoh yang juga turut menandatangani soal usulan sejumlah purnawirawan untuk mengganti wakil presiden. Ini yang saya sebut artinya apa? Faktor Prabowo Subianto mampu memberikan satu sentuhan politik di mana elit-elit yang mungkin selama ini memiliki hubungan politik yang tidak baik-baik saja dan mungkin saling berkonfrontasi satu sama yang lain, tapi bisa bertemu dalam satu forum yang disebut dengan peringatan Hari Pancasila. Nah, yang kedua, saya ingin maknai pertemuan elit-elit kunci ini, tokoh-tokoh kunci ini, kenapa mampu bertemu dan menurut saya cukup hebat dan cukup baik ya, sebagai sebuah harmoni kebangsaan. Ya, ini adalah sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila, karena salah satu prinsip dasar dalam nilai-nilai Pancasila itu adalah soal persatuan Indonesia. Jadi setelah Pilpres selesai, setelah konfrontasi politik itu berkepanjangan, ya saya kira memang sudah saatnya elit-elit bangsa ini memberikan contoh yang cukup baik bahwa semua perbedaan, semua konfrontasi politik itu mesti ditiadakan dalam momen-momen spesial seperti momen Hari Peringatan Pancasila. Karena prinsip dasar dari Pancasila itu adalah soal gotong royong, persatuan, harmoni, dan kepentingan bangsa dan negara itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, setelah pemilu selesai, setelah pilkada usai, tentu rakyat itu berharap elit-elit bangsa ini yang selama ini mungkin saling bersaing, saling berkompetisi, dan saling menjatuhkan satu sama yang lain, saatnya berangkulan, saatnya saling bersatu, saatnya saling bergotong royong, saatnya saling bekerja sama untuk membangun kepentingan bangsa dan negara. Apa kepentingan bangsa dan negara? Terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang cukup serius seperti kemiskinan, seperti pengangguran, seperti PHK yang terjadi di mana-mana, akses terhadap sumber ekonomi yang merata, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya dengan persatuan inilah, hanya dengan persatuan elit-elit kunci di negara inilah kemudian saya turut meyakini sebagai modal dasar bahwa persoalan kebangsaan kita itu akan selesai dan semakin tuntas setuntas-tuntasnya. Inilah yang kemudian saya menjadi penting untuk bicara dua hal ini. Bagaimana pertemuan elit ini kemudian dikonsolidasi sebagai momen pertemuan antar pikiran para tokoh untuk menyatukan kepentingan, untuk menyatukan persepsi, dan yang paling penting secara perlahan harus mulai mengikis bahwa persaingan itu mulai harus ditiadakan. Setelah tak lagi ada pemilu, setelah tak lagi ada pilkada, saatnya bergandengan, saatnya bersatu, saatnya saling bekerja sama, bahwa urusan rakyat, urusan kemiskinan, urusan kebangsaan itu mesti diletakkan di atas segala-galanya dibandingkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, yang terakhir yang ingin saya tambahkan adalah apa yang sebenarnya disebut dengan Hari Peringatan Pancasila. Biasanya Hari Peringatan Pancasila itu bertepatan dengan 1 Juni, tapi di Indonesia 1 Juni itu kemarin bertepatan dengan hari Minggu, jadi peringatannya baru dilaksanakan hari ini, Senin tanggal 2 Juni 2025. Dalam konteks peringatan Hari Pancasila itu adalah momen dulu ketika Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya, ketika bicara tentang kira-kira apa dasar dan ideologi negara kita, seluruh elemen bangsa, para founding father, pada elit-elit kunci, tokoh-tokoh kemerdekaan saat itu berkumpul, bersatu, dan merumuskan apa kira-kira filosofi dasar, landasan dasar, termasuk juga ideologi yang akan digunakan kalau Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya dan terbebas dari kolonialisme dan penjajahan. Di tanggal 1 Juni itu kemudian tercetus kesepakatan untuk membuat apa yang disebut dengan Pancasila. Jadi untuk merumuskan persiapan kemerdekaan Pancasila itulah kemudian ada tim 9 yang kemudian merumuskan kira-kira apa saja poin-poin kunci yang kemudian bisa dijadikan sebagai guidance, sebagai petunjuk dasar dari ideologi dan falsafah dasar Indonesia sebagai Pancasila yang kemudian kita anut sampai hari ini. Ada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang kemudian menurut saya menjadi penting dalam konteks hal-hal yang sifatnya substansial di luar hal-hal yang sifatnya politis ya, bahwa ada pertemuan elit, ada pertemuan pihak-pihak yang mungkin selama ini masih saling berkonfrontasi, saling bertikai. Di luar itu, bagi saya secara prinsip peringatan Hari Pancasila adalah momen bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia jangan pernah lupa bahwa tanggal 1 Juni itu adalah momen yang sangat historik, adalah momen yang sangat bersejarah, adalah momen yang sangat emosional, karena seluruh energi, kekuatan politik, elit-elit di negara kita, para pendiri bangsa merumuskan bagaimana Indonesia itu punya Pancasila sebagai dasar dan sebagai ideologi yang beberapa chat saya yang lalu di TikTok saya ada,
Saya doakan Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, semoga banyak mengumpulkan pahala sekarang ini. Semoga dosa diampuni. Di saat mati saya doakan Pak Amin masuk surga, saya bilang. Karena kebencian Bapak dengan Jokowi dan turun-temurun tidak hilang-hilang. Semoga memuaskan Bapak sebelum Bapak sakit dan wafat. Saya mendoakan orang itu baik loh, kalau setiap orang yang musuh. Sama saya 3 hari yang lalu masuk kepada kelompok Amin Rais, kelompok Anies. Saya dikeroyok oleh 7, tapi saya senyum-senyum aja. Apa saya senyumnya? Di saat dia menyerang begini. Oh iyalah, di sini kebetulan saya sendiri nampaknya. Nih saya doakan aja lah untuk bapak-bapak. Semoga bapak-bapak semua mendapatkan pahala yang banyak ya. Kemudian semoga kebencian Bapak dengan Pak Jokowi dan seterusnya itu semoga juga mendapat pahala, membuat ketenangan Bapak menjelang sakit, menjelang wafat. Dan kalau wafat, Bapak-bapak saya doakan masuk surga. Tapi ada satu yang merasa, Pak Deddy katanya, ini nih sama dengan menyinggung. Loh, menyinggung di mana? Masa saya mendoakan salah? Bapak kan mengeroyok saya sendiri, Bapak bertujuh. Saya nggak apa-apa dikeroyok. Dan kedua, ada yang berpesan, hati-hati Pak Musrik. Nah, saya doakan lagi. Biarlah musriknya udah untuk Pak Deddy, murtadnya untuk Pak Deddy, saya bilang. Kemudian siriknya untuk Pak Deddy, bapak-bapak semoga lebih soleh dari Pak Deddy. Saya ini aman-aman aja, hidup saya ini cuek-cuek saja. Ternyata dia kesel, menghina saya, mengejek saya balas dengan itu. Ujung-ujungnya akhir-akhirnya dia minta maaf. Ya maaf Bang Deddy, kami begini. Ya nggak usah minta maaf juga, sudah saya maafkan kok. Saya ini bapak-bapak ya, abang-abang semua saya sampaikan. Poinnya ke depan untuk bisa regenerasi dengarnya apa? Jangan kita bernarasi secara kita, tapi bagaimana poinnya ke depan supaya regenerasi bisa memahami apa yang kita diskusi di ini. Ya. Jadi narasinya sekarang kita. Tujuan kita ini cuma satu sekarang. Mari doakan pemerintahan sekarang ya. Pak Prabowo walaupun banyak intervensi bisa memberantas habis-habisan korupsi. Korupsi yang disapu dia ini bukan yang terjadi sekarang loh. Korupsi yang terjadi di masa pemerintahan 10 tahun yang lalu sampai 15 tahun yang lalu. Kasus korupsi bisa dikorek sampai 19 tahun 11 bulan Bang ya. Saya garis bawahi. Korupsi masih bisa dikorek kalau terjadinya di bawah 20 tahun, yaitu batas waktu 19 tahun 11 bulan masih bisa dikorek. Jadi ini oleh Prabowo sekarang dibenahi perlahan-lahan. Semoga Pak Prabowo berhasil melakukan pembersihan ini. Kalau saya sih optimis bisa. Kalau saya Pak Deddy, aja. Pak Deddy. Ya. Itu kan Prabowo pernah mengatakan dalam statement dia bahwa gurunya adalah Jokowi. Artinya dengan adanya sekarang suara pembencian kepada Jokowi ini seolah-olah menghambat komunikasi Jokowi dengan Prabowo. Nah, menurut Pak Deddy menyikapi ini seperti apa nih Pak Deddy? Enggak. Perilaku sekarang kebencian yang tumpah kepada Jokowi tidak sedikit pun mengurangi komunikasi Prabowo kepada Jokowi. Ya, tidak mengurangi sedikit pun. Ya artinya kan kita tetap masih konsekuen lah. Artinya Pak Prabowo tuh masih menganggap bahwa Pak Jokowi itu gurunya toh. Betul, contoh yang baik. Dan dia bahkan berkata berulang-ulang, saya akan melanjutkan program Jokowi Dodo. Itu konsekuensi dia. Pak Deddy, berarti kalau masalah kebencian itu aku tinggal nyambung Om Sintong aja. Berarti kebencian itu dianggap angin lalu aja ya. Contoh kayak gini. Siapa lu? Emangnya gue pikirin, mending gue jogetin aja. Kira-kira seperti itu enggak? Lah, Mas Ryoko ya. Orang itu kalau menghina diterima itu kesel loh. Saya ini kan sering di grup yang 3 hari yang lalu saya katakan. Saya masuk, rupanya saya tengok, lihat, gila nih. Amin Rais di sini dengan Anies. Terlanjur saya udah masuk. Sebenarnya gini Abang Deddy, sebenarnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu persahabatannya itu sudah terlalu lama. Contoh di 2014, beliau pun pernah mengata dalam pemilihan itu, dalam konteks bicara itu dia mengatakan sepeda saya ini, saya sering bermain sepeda Pak Prabowo, dia bilang kan ada dengar itu. Tapi rantainya sering putus. Tapi
hubungan saya dengan Pak Prabowo tidak akan putus, gitu. Di situ kita sudah nampak gitu, mereka itu bersahabat. Cuma biasalah dalam konteks politik kan gitu. Tapi di luar, di dalamnya dia bersahabat, sudah lama bersahabat dengan Pak. Betul. Lanjut. Oke. Kalau tidak ada, kelihatannya udah finishnya udah sampai nih. Pointernya udah dapat semua kok. Nah, aku pamit dulu ya kawan-kawan, udah malam ini. Lah, pindah dulu kau mau pamit. Poinnya sudah aku nih host cadangan justru mau pamit gue nih langsung. Ya, jelas. Aku udah follow Om Deddy nih. Poinnya sudah jelas semua. Makasih. Jadi gini, untuk kawan-kawan semua, kalau saya kan gini ya, tentang pemaaf tadi. Kenapa saya dikatain orang gak pernah marah? Saya sejak tanggal 27 September, jam 3.27 menit hari Selasa tahun 84, saya bersumpah menjadi pemaaf. Dan saya tidak benci kepada orang yang mengejek saya. Yang mengejek itu kalau ngejek diterima, didoakan yang lebih, itu lebih sakit loh. Orang mengejek kita, rumus orang mengejek ini begini. Nunjuk orang salah satu jari, telunjuk, 3-nya kepada diri dia. Artinya diri orang yang mengejek itu jauh lebih banyak kesalahannya jika kita korek gitu. Makanya saya disebut orang gak suka marah. Oke, jadi pointernya Bang Sintong, Bang Brewok, Bang Tadius, dan Bang siapa lagi nih? Bang Haji Nor, dan tukang petugas. Ini terima kasih pointernya udah dapat. Ini saya udah dipanggil ke sana sini, nggak tahu saya masuk lagi nggak dari orang Bang Deddy masuklah, Bang Deddy masuklah. Makasih, mana ya host nih? Host, saya pamit host. Oke lah teman-teman, karena hari udah larut juga, saya izin juga closing ini Pak Deddy, Pak Brewo, dan Pak Aili. Tukang Pipe, terima kasih banyak atas apa narasi kita malam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam. Ya, aku juga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, udah tutup aja oleh host semua. Ya Bang. Pipe. Ya, Wak. Ya. Kok baru bangun rupanya? Tidur aku sebentar tadi. Kuat itu pernyataannya seperti itu. Kedua dia baru mulai berani melonggarkan dirinya dengan partai. Mega itu mau ketemu Jokowi aja dilarang sama Luhut, nggak boleh. Itu yang curhat siapa? SBY. Sama Luhut. Curhat itu SBY malah. Itu maksudnya gimana? Jokowi itu diketat. Itu udah dijauhi itu. Orang-orang yang di PDI untuk masuk jadi menteri itu ditolak. Siapa yang nolak? Jadi itu Luhut itu oligarkinya Luhut itu kalau Bakri bisa masuk. Kalau Ibu Mega sama SBY nggak boleh itu dekat. Tunggu dulu itu cerita kapan? Yang ngomong itu SBY itu curhat. Enggak, itu cerita kapan? Hah? Cerita kapan? Itu dari waktu periode pertama itu. 14 itu udah ada itu gejala-gejala itu. Luhut aja pun masuk menjadi di posisi menteri itu melalui bantuan Pandana Baban, kok gimana cerita kita? Dan dia pada masuk, dia bukan menjadi menteri kepala staf. Begitulah ceritanya, makanya. Ya maksudnya kita cerita tapi cerita yang apalah, yang rasional lah. Jangan cerita yang sampah-sampah juga dimasukkan ke pikiran. Dari mana jalannya Megawati tidak bisa bertemu dengan Jokowi di periode pertama? Artinya itu SBY sendiri yang ngomong. SBY beda. SBY kan memang waktu itu di luar kekuatan. Gimana sih? SBY kan di luar koalisi. Ya Allah. Gimana kita bisa percaya? Di saat itu SBY kan di luar koalisi. SBY kan berada di Prabowo. Bagaimana caranya kita bisa menyamakan posisi Megawati dengan SBY? Jangan maksud saya kita pandai-pandai juga menyaring informasi. Jangan ada informasi langsung diserap, langsung dijadikan konsumsi. Enggak, maksudnya seperti itu. Kalau menurut Pak Ronin gimana cerita yang benernya? Ya udah, betul.
Betul tuh, Yang Bang. sebenarnya kalau Megawati butuh ya Megawati manggil Jokowi saat itu. Bukan Jokowi, bukan Megawati yang datang nggak diterima. Nggak ada cerita itu periode pertama ya. Bu Megawati Ini manggil berdasarkan Jokowi. fakta apa perkiraan atau Ya asumsi? fakta lah, orang videonya pun ada kok ketika dia didudukkan di kursi pesakitan. Duduk di Kan itu yang menjadi pesakitan masalah. Siapa yang duduk di pesakitan? Duduk di kursi pesakitan siapa, Pak? Alah, baraginan. Bayangkan aja lah sendiri ketika Jokowi. Enggak, yang duduk di pesakitan yang duduk di kursi pesakitan siapa, Pak? Itu istilah orang. Istilah. Kalau pesakitan itu di pengadilan. Itu kalau pemikiran kita, itu kan pemikiran yang berbeda. Makanya tadi saya bilang artinya Katanya mau meluruskan informasi. Kalau duduk kursi pesakitan itu terdakwa. Ngerti saya tahu, paham saya itu. Cuman itulah yang ada ceritanya pada saat Jokowi dipanggil. Waktu itu malah Puan Maharani waktu itu mendokumentasikan pertemuan itu. Maksudnya gimana nih? Pertemuan yang di mana? Kalau nggak tahu seperti itu ya ngapain kita masuk naik ke koma lah, lawa aja gitu yang kulihat. Masa kayak gitu informasi yang terbuka aja masa nggak tahu. Bapak bikin istilah sendiri. Bukan masalah istilah, ya itu kejadian fakta. Kursi Itu pesakitan aja Bapak ngarang sendiri. Jokowi dipanggil Mega, mau mengarang ya buka aja, buka aja videonya. Kursi pesakitan itu terdakwa, Pak. Itu istilah yang saya maksud tadi. Yang ngerti saya yang Anda maksud itu kalau pesakitan itu di kursi pengadilan. Saya tahu itu, cuman ini diistilahkan pada saat itu. Siapa yang Itu istilahkan? waktu ngundang Rakernas kan itu Jokowi maknanya jadinya apa? Ya para komentator lah, komentator. ini waktu Rakernas di Jakarta kedua, Jokowi itu diundang oleh PDI, itu Prananda itu mau mengarahkan Jokowi langsung ke tempat kongres, Jokowi malah bermanuver